Jadi beberapa hari ini atau seminggu ini kebetulan saya belum mengambil lagi video podcast untuk podcast dari dosen ini. Kenapa? Karena mulai minggu kemarin di kampus saya itu sudah mulai pembelajaran atau pendidikan untuk semester gasal. Jadi semester gasal tahun 2020 sudah dimulai, dan karena pembelajarannya melalui daring, akhirnya lumayan perhatian yang harus fokuskan ke sana. Jadi nggak bikin podcast. Nah, ini baru hari Minggu ini saya bikin podcast lagi. Saya pengen cerita tentang pengalaman mengajar dalam situasi online. Jadi di kampus saya pembelajaran secara online agak sedikit berbeda karena kita sangat memperhatikan situasi mahasiswa. Kita kan sadar ya, mahasiswa itu satu, tidak semuanya tinggal di wilayah yang secara internet bagus, jaringan internet dan seterusnya tidak semuanya bagus. Lalu juga tidak semua mahasiswa memiliki internet yang unlimited, gitu ya. Kita harus sadar itu. Kalau unlimited enak, barangkali dia bisa mengakses internet kapanpun. Jadi karena dua pertimbangan itu, jaringan yang tidak semuanya bagus dan tidak semuanya berlangganan internet unlimited, sehingga ada keterbatasan, maka di kampus saya perkuliahan dilakukan bukan dengan Zoom, bukan dengan video conference, tapi dengan PowerPoint bernarasi. Apa itu PowerPoint bernarasi? Saya jelaskan sedikit. Jadi biasanya di tatap muka di kelas itu kan dosen membuat PowerPoint, lalu dia jelaskan ya materi perkuliahan, dia jelaskan di kelas dengan diskusi, dengan tanya jawab dan sebagainya, termasuk tutorial dan sebagainya. Nah, ketika ini online kan tidak mungkin seperti itu. Nah, PowerPoint itu kalau kita tidak berikan tambahan treatment kan nggak mungkin. Kita kasih saja mereka PowerPoint untuk baca sendiri, mesti kan juga bingung ini apa tulisannya, maksudnya ini apa. Biasanya dijelaskan di kelas. Sekarang tidak bisa, maka solusinya adalah dengan narasi. Jadi dosen merekam, penjelasannya direkam dari tiap satu file PowerPoint kan misalnya 20 slide. Nah, 20 slide itu dijelaskan di masing-masing slide-nya. Direkam, lalu dimasukkan dan diberikan ke mahasiswa. Nah, diberikan ke mahasiswa ini pun formatnya bisa macam-macam, bisa berupa PowerPoint saja diberikan, sehingga mahasiswa yang tinggal mengklik dan play slideshow-nya, dia mempelajari sambil mendengarkan narasi suara, atau dibuat dalam bentuk video. Jadi dosen mengkonvert file dari PowerPoint itu menjadi sebuah video PowerPoint. Nah, ini lebih mudah. Jadi mahasiswa bisa memutar video itu di platform apapun, bisa di handphonenya langsung atau di laptopnya. Jadi ada kelebihannya di situ. Tidak ada kendala kompatibilitas. Karena kan kalau PowerPoint, misalnya dosen pakai PowerPoint Office 2019, 2016, mahasiswa pakai Office 2010, biasanya banyak problem. Nah, video itu kelebihannya di situ. Tapi resikonya lebih membutuhkan spek laptop atau komputer yang lebih bagus, karena convert videonya itu butuh kerja CPU yang bagus. Nah, ini punya implikasi yang lumayan. Kemarin ketika saya mengajar, pengalaman baru gitu ya, pengalaman baru yang dirasakan oleh dosen adalah satu, harus punya skill seperti seorang podcaster, karena harus merekam. Kadang merekam suara sendiri, kita dengarkan sendiri juga kita agak merasa aneh gitu ya. Kita rekam lalu kita dengarkan kok seperti kurang bagus ya gitu. Padahal kita selama ini di kelas ya menyampaikan, tapi ketika mendengarkan suara sendiri dalam rekaman memang pengalaman yang aneh sih ya. Kecuali yang mungkin terbiasa begitu, penyiar radio, podcaster, mungkin YouTuber dan seterusnya. Nah, ini juga lumayan menjadi pengalaman tersendiri untuk mengupgrade skill kemampuan berkomunikasi tanpa audiens. Jadi kan ngomong di depan kamera, ngomong di depan mic dan seterusnya, itu lumayan. Yang kedua adalah kemampuan di pengolahan PowerPoint. Jadi PowerPoint itu ternyata ketika diulik, ternyata banyak hal-hal yang kita banyak nggak tahu ya. Mungkin kita selama ini kan bikin, ketik, save, udah gitu ya. Sekarang ternyata kita paham, ternyata PowerPoint itu bisa dibikin dalam outputnya adalah di-convert dalam bentuk video. Video pun nanti bisa yang kalau Office 2019 itu bisa sampai 4K. Jadi sampai 4K ininya kualitasnya. Sampai yang paling rendah itu 8524 80p. Jadi
ukurannya nanti akan kecil. Nah itu kita belajar itu. Terus memasukkan narasi suara ke dalam PowerPoint itu juga jadi skill tersendiri. Termasuk convert video dan memasukkan background itu cukup lumayan. Memang kalau banyak yang bilang kuliah online itu membuat dosen nganggur, nah ini ya sekaligus saya jelaskan, saya tegaskan buat teman-teman mahasiswa, enggak, teman-teman tidak sama sekali. Dosen justru sangat disibukkan untuk mempelajari hal-hal baru, untuk memberikan perkuliahan yang terbaik buat teman-teman. Jadi jangan dikira kuliah online dosennya nganggur, enggak bro. Kita justru lebih repot, kita harus belajar lagi PowerPoint, belajar lagi Audacity untuk editing suara, belajar Cyberlink Power Director untuk editing video, ya PowerPoint-nya sendiri, harus beli mikrofon yang proper gitu ya, sehingga kualitasnya bisa bagus ya. Seperti yang teman-teman lihat ini kan salah satu usaha saya untuk supaya PowerPoint saya suaranya jernih, saya pakai mikrofon ini, itu seperti itu. Jadi benar-benar lumayan menghabiskan waktu juga untuk persiapannya, sehingga menghasilkan bahan kuliah berupa file PowerPoint atau video yang diberikan ke mahasiswa. Berikutnya adalah dalam pelaksanaan. Pas pelaksanaan menurut saya juga pengalamannya cukup menarik karena kita membuat grup di social messenger, di WhatsApp atau di Telegram. Lalu metode pembelajarannya terserah, macam-macam dosen bisa langsung memberikan videonya disaksikan dalam beberapa menit, lalu ada diskusi tanya jawab atau diskusi tanya jawab dulu baru videonya diberikan dan seterusnya. Jadi itu cukup menarik. Ada dosen yang menjawab, jadi tanya jawab itu dilakukan dengan diketik, dan ini juga lumayan karena mengetik butuh kecepatan tangan. Kalau terlalu lama juga nggak enak kan, mahasiswa itu pasti juga berbondong-bondong tanya jawab. Tapi ada juga yang mensiasati dengan dijawab melalui voice note. Ya, di Telegram kan ada tuh, atau WhatsApp kan ada fitur voice note untuk menjelaskan, dan itu juga pengalaman baru. Jadi kita membaca pertanyaan mahasiswa, lalu kita rekam suara kita, terus kita kirimkan atau diketik. Nah itu juga lumayan, menurut saya cukup menarik. Dan tentu saja dalam situasi COVID seperti sekarang ini, itu setidak-tidaknya dalam pemecahan terbaik yang bisa kita berikan. Ya, nggak mungkin kita tatap muka langsung, tapi kita tetap bisa ketemu. Dan untuk memastikan partisipasi mahasiswa, banyak metode yang digunakan oleh dosen, ya tetap bisa misalnya dibuka sesi tanya jawab secara random oleh dosen, dia milih mahasiswa untuk menjawab, mahasiswanya disuruh jawab tanpa di-mention username-nya. Jadi kalau dia nggak online, dia nggak akan jawab. Kalau dia online, dia akan tahu kalau namanya dipanggil. Nah, itu juga kan caranya. Atau mahasiswa disuruh mengeksplorasi hasil dia belajar di rumah. Nah, sehingga menurut saya dengan perkuliahan online tidak lantas partisipasi mahasiswa itu tidak terkontrol, enggak, justru masih bisa. Itu kan pinter-pinternya dosen saja dalam mengelola metode pembelajaran. Jadi tanya jawab dilakukan tidak dengan seperti di kelas, tapi kita memberikan proses-proses yang dalam tanda kutip memaksa mahasiswa untuk harus online standby pada saat jam kuliah. Misalnya 2 jam, jam 8 sampai jam 10, ya dalam 2 jam itu berarti dia harus standby di depan gadgetnya. Karena namanya bisa sewaktu-waktu dipanggil, disuruh menjelaskan, mempresentasikan, atau mungkin bertanya kepada temannya yang lain dan sebagainya. Dan itu menurut saya cukup menarik. Jadi kemarin dalam 2 minggu saya sudah ngajar 2 kelas, berarti 4 kali dalam 2 minggu, masing-masingnya 6 SKS, sehingga cukup lumayan. Videonya disaksikan, saya potong beberapa kali, kita diskusikan, dan so far sih menurut saya cukup bagus. Ini pemecahan yang cukup menarik, dan menurut saya mungkin bisa juga diterapkan di kampus yang lain yang tidak selalu harus menggunakan misalnya video conference, karena kita tahu kalau video conference itu kan pakai internet ya, bandwidth yang dihabiskan kuotanya mesti akan cepat habis, kasihan mahasiswa. Kalau dengan sistem tadi 1 kali video itu kita, benar, ini ada skill lagi, skillnya dalam meresize ukuran video. Jadi video itu kalau dari PowerPoint di convert itu bisa ukurannya 700 mega, 600 megabyte pun gede kalau di-download, kasihan kuota mahasiswa. Maka ada aplikasi namanya Handbrake. Handbrake ini bisa meresize ukuran video dari 600 bisa tinggal 70 atau 80 mega, jadi berkurang drastis sekali dengan kualitas yang
tidak terlalu jauh berbeda. Jadi resolusi tetap cerah, video suara tetap bagus dan seterusnya. Sehingga itu juga skill lagi. Dosen jadi akhirnya punya skill untuk mengedit video dan resize video sampai ukurannya di bawah 100 MB. Itu sangat hemat, jelas sangat hemat di bawah 100 MB dibandingkan Zoom. Sekali Zoom itu saya bisa bayangkan lebih dari 100 MB pasti. Dan belum tentu jaringannya lancar. Kalau nggak lancar kan nyedat-nyedat apa? Buffering itu mungkin akan kesulitan, terutama buat teman-teman yang di daerah kasihan. Mungkin itu saya sedikit ingin cerita pengalaman kemarin mengajar secara online. Insya Allah nanti ketika ini sudah berjalan secara continue, podcast dari dosen akan saya record secara rutin lagi ya. Bismillah. Baik, terima kasih podcast dari dosen Sanok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.